Selamat siang Pak, jadi hari ini saya akan membahas tentang pemberontakan G30S atau PKI. Pemberontakan ini termasuk ke dalam bagian pemberontakan ideologi. Jadi, pada awal tahun 1965, Bung Karno memiliki ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pandangan lain mengatakan bahwa PKI lah yang mengusulkan Angkatan Kelima tersebut dan mempersenjatai mereka. Petinggi Angkatan Darat tidak menyetujui hal ini dan mengakibatkan rasa curiga antara PKI dan militer. Faktor penyebab pemberontakan ini dimulai dari kedatangan Naziat pada tahun 1883 sampai 1942 yang membawa paham komunis di Indonesia. Setahun setelah kedatangannya, ia mendirikan Indische Sozialdemokratische Vereniging atau ISDV, Perserikatan Sosial Demokrat Hindia. Pada zaman Hindia Belanda terjadi pemberontakan komunis antara lain pada tahun 1926 di daerah sekitar Pulau Jawa, di Sumatera Barat tahun 1927, tetapi mengalami kegagalan. Setelah itu, PKI tidak lagi muncul dan baru muncul pada tahun 1940. Dalam dari peristiwa berdarah paling bersejarah di Indonesia ini belum menemukan titik terang. Meskipun telah ditemukan beberapa data-data pendukung, namun pada akhirnya data tersebut dapat selalu dipatahkan oleh fakta yang lain. Setidaknya ada beberapa versi mengenai siapa di balik G30S atau PKI. Yang pertama adalah Partai Komunis Indonesia, yang kedua adalah sebagian perwira AD, ketiga Soekarno, keempat Soeharto, kelima CIA atau Amerika, keenam Jam Kamurazaman. Jalannya pemberontakan pada 1960. Kontak awalnya sekitar pada tahun 1960 sampai 1963 diwarnai dengan aksi-aksi sepihak yang dilakukan PKI. Aksi sepihak di daerah-daerah memaksa orang-orang PKI harus berhadapan dengan TNI AD, orang-orang PNI, NU, dan kelompok Islam lainnya. Diawali dengan Undang-Undang Pokok Agraria atau UPA dan Undang-Undang Pokok Bagi Hasil UPBR 1960. Setelah itu saling konflik. Selanjutnya, konflik tidak sebatas pada persoalan tanah. Konflik meluas akibat perbedaan identitas budaya antara PKI dengan lawan-lawannya. Karena pemilik tanah di daerah ada dari kalangan NU atau PNI. Sehingga aksi-aksi sepihak ditujukan terhadap pemilik tanah dari NU atau PNI. Selanjutnya, Angkatan Kelima. Kondisi politik semakin memanas dengan adanya usulan Angkatan Kelima. Gagasan Angkatan Kelima yang pada awalnya dilontarkan Soekarno dalam pidatonya di depan siswa Lemhanas yang dihadiri juga oleh semua panglima angkatan. Pada 1963 muncul dokumen Gilchrist, yaitu sebuah dokumen yang isinya memojokkan TNI AD. Setelah itu pada tahun 1965, pada saat yang penting sekitar September 1965, muncul isu adanya Dewan Jenderal yang mengungkapkan adanya beberapa petinggi Angkatan Darat yang tidak puas terhadap Soekarno. Setelah itu, pada tanggal 30 September malam, terjadi sebuah penculikan pada jenderal yang kemudian akhirnya merenggut nyawa mereka. Penculikan ini dilakukan oleh resimen Jagra Penirasan. Dalam bulan-bulan setelah peristiwa ini, semua anggota dan pendukung PKI atau mereka yang dianggap sebagai anggota dan simpatisan PKI, semua partai kelas buruh yang diketahui dan ratusan ribu pekerja dan petani Indonesia yang lain dibunuh atau dimasukkan ke kem-kem tahanan untuk disiksa dan diinterogasi. 5 bulan setelah itu, pada tanggal 11 Maret 1966, Soekarno memberi Soeharto kekuasaan tak terbatas melalui surat perintah 11 Maret. Ia memerintah Soeharto untuk mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk mengembalikan ketenangan dan untuk melindungi keamanan pribadi dan wibawanya. Kekuatan tak terbatas ini pertama kali digunakan Soeharto untuk melarang PKI. Sebagai penghargaan atas jasa-jasanya, Soeharto dipertahankan sebagai presiden tituler diktatur militer itu sampai Maret 1967.